Ya, kita lanjut lagi, masih di rangkaian arus arah ya. Kemarin udah bahas tentang arus listrik, udah bahas tentang banyaknya elektron, gimana cara mencarinya ya. Sudah bahas juga tentang rapat arus listrik. Terus kita juga udah bahas 3 contoh. Mudah-mudahan kalau mengerti. Tahap selanjutnya kita akan belajar tentang hal berikut. Jadi kita sekarang belajar tentang hambatan jenis ya. Ini beberapa emang, atau ini sebenarnya sudah juga di SMP. Nah, tapi mungkin walaupun waktu itu mungkin kamu juga banyak yang nggak ngerti ya, karena memang bab listrik itu lumayan rumit. Rumitnya itu adalah karena kita nggak langsung megang alatnya, nggak bisa ngukur-ngukur langsung, jadi kita hanya berimajinasi kalau itu suatu apa gitu kan, nggak jelas mungkin ya. Pak guru menjelasin apa sih gitu ya. Ya, tapi tetap ya, kamu harus tetap belajar. Mudah-mudahan sih kalau misalnya kamu di sekolah itu harusnya sih udah ada praktik ya, apalagi kalau udah SMA. Minimal megang alat ukur ya, kayak misalnya amperemeter, voltmeter, itu harus pernah nyoba lah ya, bukan pernah tahu doang, tapi pernah nyoba gimana cara ngukurnya dan sebagainya. Nah, di sini waktu SMP kamu juga udah pernah belajar ya hambatan jenis. Hambatan jenis itu apa sih? Jadi gini, kalau dari PLN kan itu yang Bapak maksud PLN ini bukan kantor PL-nya ya. Yang Bapak maksud adalah kayak PLTA, PLTU gitu ya. Pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap. Nah, jadi dari pembangkit listrik tersebut sampai ke rumah kita itu pakai kabel, nggak pakai wireless ya. Belum ada ya, mungkin tahun berapa bisa jadi ada wireless. Nah, jadi dari sana sampai sini tuh sangat jauh kan. Nah, dari perjalanan jauh itu ternyata gitu ya, dia kan menggunakan kawat tuh. Dari sana sampai sini dia menggunakan kawat. Nah, ternyata di kawat listrik juga ada hambatan. Sama kayak kamu, kalau misalnya kamu pergi ke warung nih deket rumah, disuruh ibu kamu misalnya, ya terus kamu berangkat, balik beberapa menit kemudian. Dari perjalanan kamu mungkin ngelihat beberapa, misalnya ada ayam, ada apa gitu ya, yang menghalangi kamu untuk berhenti itu kayaknya berhenti dulu gitu, diem. Ya mungkin nggak sebanyak kalau kamu sekarang berangkat misalnya dari Jakarta gitu ya, kamu mau ke puncak, jalan kaki nggak mungkin, harus naik motor atau mobil. Nanti karena jauh perjalanannya gitu ya, ketemu berapa lampu merah, kadang haus pengen minum, bensin kadang habis, belum nanti ketemu macet. Itu semua hambatan di jalan. Nah, kalau misalnya sama juga dengan listrik, jadi kalau makin jauh hambatannya juga makin besar. Gimana dong cara ngitung hambatannya? Gini ya, jadi inilah cara ngitung hambatan, tapi ini hambatan khusus di kawat, bukan hambatan yang memang diproduksi di pabrik ya. Jadi hambatan itu sebanding dengan rho itu hambatan jenis kawat. Hambatan jenis kawat apa sih maksudnya? Jadi kawat untuk mengalirkan arus listrik itu ternyata bermacam-macam modelnya atau bahannya. Dari yang pokoknya kalau logam bisa menghantarkan listrik, ya itu berarti dia punya hambatan lah, ya gitu ya. Bagaimana kalau nggak bisa kalau tidak bisa mengantarkan listrik, berarti hambatannya sangat besar sekali sampai tidak bisa lewat. Kayak misalnya jalanan full macet total, nggak bisa lewat, nah itu loh, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk logam-logam tertentu yang biasa dipakai itu hambatannya tidak sebesar itu gitu ya. Dari yang paling bawah, yang paling bagian level terendahnya itu adalah besi. Besi itu logam yang bisa menghantarkan listrik. Jadi dia bisa dipakai untuk
kabel sebenarnya gitu ya, seharusnya gitu ya. Cuma dia punya beberapa kekurangan. Jadi dia pertama mudah karatan. Makin besar, makin banyak karatnya, nanti dia akan makin besar tuh hambatan. Yang kedua, dia mudah patah. Jadi kalau besi kamu tekuk ya gini terus, lama-lama dia patah gitu ya. Nah seperti itu. Nah makanya besi tidak dipakai. Selanjutnya apa yang dipakai? Di atasnya ada yang namanya tembaga. Tembaga itu sering dipakai di rumah-rumah karena satu, bahannya murah gitu ya. Yang kedua, bisa mengantarkan arus listrik. Hambatannya tidak sebesar besi, ataupun apalagi kalau besinya udah karatan. Nah, seperti itu. Jadi alasan tembaga mengapa dipakai, murah ya, tidak berkarat, hambatannya kecil gitu ya. Nah, apalagi selain tembaga, adakah yang lebih bagus? Ada. Contohnya kuningan. Kuningan itu lumayan bagus ya. Jadi kalau misalnya kamu pernah main Tamiya, ini nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu bapak sih ada model mainan Tamiya gitu ya. Jadi Tamiyanya itu kan ada dinamonya. Nah dinamonya ini ada gulungan kawat. Di gulungan kawat itu ternyata kalau mau lebih cepat gitu ya. Jadi gulungan kawatnya itu kita ganti dengan bahan kuningan. Tadinya awalnya dia bahannya tembaga, terus diganti dengan bahan kuningan. Itu akan semakin bagus. Kenapa? Karena arus listriknya mengalir bisa lebih lancar. Kok bisa? Karena hambatan jenisnya lebih kecil lagi. Seperti itu. Ada nggak Pak yang lebih bagus lagi daripada kuningan? Ada. Yaitu adalah emas. Loh, kok emas? Ya, jadi emas itu logam yang paling bagus buat menghantarkan listrik. Lah, emang ada yang make? Nggak pernah ada yang lihat kok. Ya, jadi kalau kuningan itu masih bisa diaplikasikan di kayak misalnya dinamo tuh. Kalau misalnya dinamonya lumayan mahal, berarti dia pakai kuningan. Nah, kalau misalnya dinamo pakai emas, wah nggak mungkin dong ya. Kalau dinamo pakai emas ya nggak mungkin. Nah jadi gimana? Di mana maksudnya aplikasinya itu emas ya? Kalau kamu tahu, itu ada yang di prosesor. Jadi HP kamu, komputer kamu, laptop kamu, yang ada prosesornya itu ada emasnya. Jadi di situ ada otaknya komputer, otaknya HP. Itu ada di prosesor. Nah di prosesor itu terjadi pemrosesan data yang sangat cepat gitu ya. Maka dari itu butuh hambatan yang sangat kecil gitu ya, supaya arus listriknya mengalir lebih cepat. Nah seperti itu. Jadi hambatan jenis itu seperti itu. Jadi jenis-jenisnya logamnya seperti apa. Selanjutnya adalah panjangnya. Kayak tadi Bapak ceritakan, kayak misalnya kalau kamu ke warung sama kamu dari Jakarta ke Puncak, tentu makin banyak hambatannya karena makin jauh gitu ya. Sama kabel juga dari PLTU sampai ke sini, dari PLTA sampai ke rumah kamu itu jauh banget. Artinya hambatannya sangat besar. Nah kalau hambatan sangat besar, arus listrik yang mengalir akan terhambat. Kalau terhambat gimana sih? Sama aja kayak nanti dia akan bergesekan gitu. Kalau misalnya kayak benda atau orang bareng-bareng jalan di jalan yang sempit, ya kan? Misalnya habis pertandingan bola, setelah itu bubar bareng-bareng gitu. Tapi lewat satu pintu, berebutan. Kira-kira lewat pintu itu gimana? Pasti akan berdesak-desakan kan, sehingga nanti ada gesekan. Nah kalau gesekan apa yang akan terjadi? Pasti akan ada kalor ya, jadi energi panas. Jadi kalau misalnya panjang,
lintasannya makin banyak, energi yang berubah jadi energi panas. Nah, terus berarti dari PLTA atau PLTU sampai ke rumah energinya habis dong. Kan jauh gitu ya. Sama aja kayak kita bawa ransel isinya air, ya kan? Karena di perjalanan aus, kita ambil sedikit-sedikit tuh airnya, kan? Airnya pas air yang harusnya kita sampaikan, harusnya kita antar sampai mana gitu ya, karena jauh, lama-lama air itu habis sendiri. Jadi pas udah sampai, udah nggak ada tuh airnya. Ternyata enggak ya. Jadi kok bisa enggak? Jadi caranya dengan memperluas permukaan gitu. Jadi kalau kabelnya panjang, maka kabelnya dibikin lebih tebal gitu ya. Makin tebal, justru malah hambatannya semakin kecil. Makanya kalau luas ini berbanding terbalik dengan hambatan. Ya. Tapi kalau panjang sebanding, juga hambatan jenis juga sebanding. Seperti itu. Jadi R sama dengan Rho L per A. Nah, untuk A-nya ini, ya luasnya sama kayak sebelumnya. Itu PR kuadrat kalau dapat jari-jari. Kalau dapat diameter, bagi 2 dulu aja. Nah, seperti itu. Nanti kita akan coba di soalnya. Terus hubungan hambatan dengan suhu. Nah, kalau misalnya kita punya kawat, anggap ini kawat. Jadi kalau kawat ini ceritanya tidak ada bungkusnya gitu ya. Ini hanya kawat kabel yang di dalamnya ini tembaga gitu ya. Dia bisa menghantarkan listrik. Tapi saat arus listriknya berjalan, nah kita gunakan korek api di sini, kita panaskan. Nah itu kalau kita panaskan nanti jadi ada hambatan di sekitar sini. Akan semakin besar seiring dengan panasnya itu. Itu harusnya sih ada percobaannya, biar kamu nanti bisa lihat. Nah itu mungkin kalau misalnya kamu bisa, kalau ada waktu ya, kalau masih sempat gitu ya, mungkin dicoba di lab. Jadi R0 dalam kurung 1 plus alfa delta T. Alfa ini koefisien temperaturnya, delta T adalah pertambahan suhu. Jadi makin nambah suhunya, makin pula naik hambatannya. Ini hambatan akhir, ini hambatan awal. Selanjutnya adalah hukum Ohm. Ini kamu juga udah pernah kelas berapa ya kalau nggak salah, kalau fisika itu SMP kelas 9. Kelas 9 nih. Hukum Ohm I sama dengan V per R, kuat arus listrik yang mengalir sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Maka dari itu, kalau suatu alat biasanya punya spesifikasi arusnya minimal berapa ya. Kalau arusnya minimal berapa, tegangannya yang diberikan pun harus lebih besar dibanding dengan kalau arusnya lebih kecil, ya tegangannya kasih lebih kecil juga jadi masalah. Nah, dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi arus listrik kayak arus sungai. Kalau hambatan tuh kayak sampah-sampah gitu ya. Kalau misalnya banyak sampah, arusnya jadi tidak lancar gitu ya. Jadi berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi nanti I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R. Tinggal dibolak-balik saja. Selanjutnya adalah rangkaian hambatan listrik. Jadi hambatan listrik itu dalam suatu rangkaian elektronik itu ada banyak hambatannya. Nah, hambatannya itu bisa dirangkai dengan 2 cara, yaitu seri. Seri ini kayak bergandengan sebelahannya. Sama paralel. Nah, kalau paralel ini kedua lengannya ya. Jadi si hambatan ini punya 2 lengan. Ini juga punya 2 lengan, dihubungkan. Nah, dihubungkan keduanya. Ini namanya paralel. Cara mencarinya kalau seri tinggal jumlahkan saja, tapi kalau paralel 1 per gitu ya, 1 per gitu ya. Nanti kalau udah selesai, samakan penyebutnya, nanti dibalik. Karena ini masih 1 per RP, belum RP gitu ya. Nah, hati-hati juga untuk seri. Seri itu nggak harus lurus ya. Jadi seri itu pokoknya dia nempel salah satu tangannya. Jadi tangannya dia dengan tangannya dia nempel, tapi tangan yang satunya ini tidak nempel ke sini. Dia nempel ke yang lain. Ya, ini juga nempel ke yang lain. Gitu ya.
Jadi kalau misalnya ada bentuk seperti ini walaupun bengkok, ini seri, gitu ya. Selama di sini tidak ada, kalau begini Pak, kalau gini bukan seri, ini udah percabangan ya. Jadi nggak boleh ya. Pak, kalau kayak gini tapi nggak nyambung ke sini, nggak ada apa-apa. Misalnya di sini nggak nyambung lagi, tapi kalau ini nyambung misalnya ke sini gitu ya. Ini sini dikasih tegangan gitu ya. Nah ini kan nggak kehitung nih, karena nggak ada arus listrik. Ini boleh dihapus. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini nih, ini seri semua ini. Walaupun kelihatannya kayak paralel ya. Jadi ini hambatan, ini hambatan. Ya, hambatan, ini hambatan. Ini hambatan. Seakan-akan ini sama ini paralel, tapi tidak ya. Lihat tangannya yang satu ke sini, tangan yang satu ke sini. Yang ini ke sini, yang ini ke sini megangnya. Jadi seri itu dia megang atau berpegangan dengan dua alat elektronik yang berbeda. Dia tegangan, terus sebelah ini hambatan yang lain. Ini juga sama, ketiganya sama. Nah kalau paralel beda, dua-duanya nyambung. Nah harus hati-hatinya gini, kadang-kadang gambarnya seperti ini nih ya. Nah ini juga paralel nih. Nah, ini ternyata dia gambarnya dia bengkok seperti ini. Nah seperti ini. Ini paralel ya. Yang ini paralel. Jadi nggak harus dihubungkan sama kawat seperti ini. Langsung pun ini disebut tetap paralel. Yang jelas dia terhubung nih. Gitu. Jadi ini namanya paralel. Jadi ini buat kamu aja belajar nanti kalau ketemunya seperti itu ya. Selanjutnya ini kita akan coba ngerjain soal. Ada 3 soal. Oh ini nomor 3 nih, bukan nomor 5 ya. Ya, ini kalau sempat 2, kalau cukup nomor 3, nanti kalau nggak cukup berarti kita hapus yang 1 dan 2 ya. Oke, kawat penghantar dengan panjang 200 cm. Nah ini panjangnya 200 cm ya. Yang diketahui L-nya 200 cm berarti 2 meter ya. Terus luas penambang itu apa? Luas penambang itu A ya. A besar, jangan A kecil. Kalau A kecil itu percepatan 1 mm persegi. 1 mm itu 10 pangkat min 3. Kalau pangkat 2 jadi kali 2 jadi berapa? 10 pangkat min 6 meter. Jangan lupa perseginya. Hambatan jenisnya rho ya. 2,4 kali 10 pangkat min 4. Ini udah satuannya udah benar. Yang ditanya adalah R-nya. Berarti gimana cara nyarinya? R sama dengan rho L per A. Gitu ya. Kalau sudah, masukin 2,4 kali 10 pangkat min 4. L-nya 2 dibagi dengan 10 pangkat min 6. Nah ini enak ya. Mudah-mudahan aja soal fisika banyak yang seperti ini. 2 kali 2,4, 4,8. Min 6, naik ke atas plus 6 min 4. Plus 2 ya, jadi 10 pangkat 2 ohm. Kalau kali 100 berapa sih? 480 ohm. Gini juga boleh. Seperti ini boleh, seperti ini boleh. Ya. Bisa? Jadi seperti itu ya. Lanjut nomor 2. 2 logam penghantar terbuat dari logam sejenis. Nah, logam sejenis berarti rho-nya sama. Panjang dan jari-jari kawat pertama 2 kali jari-jari kawat kedua. Panjangnya berarti L1 sama dengan 2 kali L2. Jari-jarinya R1 sama dengan 2 kali R2. Ini kalau diketahuinya ya. Yang ditanya adalah kalau misalnya R1 20 ohm, R2-nya berapa? Nah, kalau kayak gini gimana? Kan kalau misalnya ini R sama dengan rho L per A ya. Nah, kita bikin kayak gini kalau dalam fisika ya. Jadi kita bikin R2 banding R1. Jadi 2 banding 1.
Kenapa nggak 1:2? Karena Bapak lebih suka 1:2, 2:1. Bukan ya, alasannya gini. Supaya nanti dia R2 sama dengan, langsung nanti ada jawaban sebelah kanan. Kalau R1-nya di atas, R2-nya di bawah, R2-nya kita pindahin dulu ke kanan, baru nanti sama dengan sebelah kiri. Kayak gitu. Nah, selanjutnya gimana? Nah, kita bikin gini. L kan, oke, ini L. Nah, kita lihat ya. Ini R di atas, L di atas. Maka kalau R1 di atas, L1 di atas, gitu ya. Jadi kalau R2 di atas, L2 di atas juga. R1 di atas, di bawah, L1 di bawah juga. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita misalnya dibilang ini X, maka ini LX gitu ya. Sama-sama sejajar. Tapi kalau kita lihat R sama A, lihat berseberangan atas dengan bawah, maka kalau A-nya kita tulis ya. Kalau 2 di atas, nah 2-nya justru di bawah. Yang satunya justru di atas gitu ya. Selanjutnya gimana? Selanjutnya lihat ya, karena A di sini, tapi di sini ada jari-jari, kita ubah dulu rumusnya. Jadi L2 bisa kita langsung masukkan ya. L2, L1-nya katanya 2 kali L2, nah 2 kali L2, A1-nya kita bikin pi R kuadrat, pi R1 kuadrat, ini pi R2 kuadrat. Jadi kayak yang tadi dibilang bahwa luas itu kan bentuknya lingkaran, jadi kita bikin R kuadrat. P-nya kita coret, L-nya juga kita coret. Nah, ini berarti udah setengah ya gitu ya. Nah, R1-nya dibikin 2R2 kuadrat, ini R2 kuadrat. Ini kali 1 boleh, ini dihilangkan juga boleh gitu ya. Nggak boleh coret langsung ya, coba lihat ya. Ini nggak boleh coret langsung, ini dalam kurung, ini enggak. Jadi ini enggak sama gitu ya. 2-nya harus dikuadrat dulu. 2 dikuadrat berapa? 4 ya. R kuadrat. Terus ini? Ya, 2R2 kuadrat. Ini coret, 4 bagi 2, 2. Tapi ini apa? Ini R2 per R1. Jadi R2 per 10. R2. Nah, kalau misalnya kita mau bikin ya, berarti R2 sama dengan 2. Nah, 10-nya pindah ke sebelah kanan. Dikali 10. Berapa itu? 20 ohm. Jadi ini belum selesai. Jadi 10-nya pas udah gini, jadi R2 per 10 sama dengan 2. Nah, 10-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi dikali 2 kali 10, 20 ohm. Dan kita dapat jawabannya 20 ohm. Seperti itu. Nah, untuk ngerjain nomor 3, nampaknya kita harus hapus dulu yang materi sebelah sana. Biar kita coba, mudah-mudahan cukup ya. Ini dihapus saja ya. Biasanya kalau listrik agak panjang ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, di sini besar arus listrik yang melalui hambatan 5 ohm yang di sini ya. Oke, jadi intinya gini ya, kalau arus listrik sama saat seri, jadi gini ya, kalau seri paralel, kalau arus listrik sama tegangan ya. Kalau seri, arus listrik sama, I seri, I1, I2 itu sama. Jadi arus listrik ini 3 ohm sama 5 ohm ini kan seri nih, sama. Jadi kalau ini 2 ampere, di sini juga 2 ampere. Nah, tapi kalau paralel ditambah I1 plus I2. Kayak misalnya di sini. Di sini hambatannya 2 ohm, di sini 1 ohm. Berarti yang lewat di sininya, di sebelah kirinya, berarti 3.
Terus untuk tegangan ya, kalau seri justru ditambah, jadi V seri V1 plus V2, sedangkan V paralel sama V1 sama dengan V2 dan seterusnya. Nah, di sini jadi rumah kita ternyata ya, rumah kita ini kayak gini nih. Semua alat-alat listrik yang di rumah tuh paralel. Kok gitu? Iya, biar tegangannya sama. Jadi semua alat listrik butuh tegangan. Itu misalnya tertera 220 volt. Nah, tegangan rumah juga 220 volt. Berarti kalau misalnya di paralel nggak akan berubah tuh 220 volt. Tapi kalau di seri akan berkurang. Gitu ya. Nah, selanjutnya gimana? Nah, di sini mana sih yang bisa kerjain duluan? Ini yang bisa langsung ya. Sini ada, ini ada. Kamu mau nyari seri dulu atau mau paralel dulu boleh. Jadi ya. Ini mau di paralel deh. Kalau di paralel dia akan jadi, kita gambar ulang ya. Tapi di sini nanti akan Bapak ubah sedikit-sedikit. Baik, gini ya. Jadi misalnya kita mau ngerjain yang mana dulu? Yang ini dulu, paralel. Paralel ya. Jadi I paralel sama dengan I 1 per RP sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 12. Samain penyebutnya 12. Sini 2, di sini 1. Jadi 3 per 12. Kita balik jadi RP sama dengan 12 bagi 3. Berapa? 4 ohm. Kalau udah 4 ohm di sini, ini bisa kita hapus. Kita ganti dengan 4 ohm gitu. Nah, inilah yang disebut dengan hambatan pengganti tadi ya. Jadi R paralel, R seri itu sebenarnya hambatan pengganti. Jadi berapa? 4 ohm. Sudah? Sudah. Yang kedua, ini kan yang pertama tadi ya. Yang kedua yang ini. Seri, oke. R seri pertama 3 tambah 5 berapa? 8. Nah, ini bisa kita hapus lagi. Hapus lagi. ohm. Yang ini, maaf yang ini kita seri lagi. R seri kedua kan belum berubah ya, ini masih bisa di seri ya. 4 tambah 4 berapa? 8. Karena ini bisa diganti 8, hapus lagi. Jadi 8. Udah kelihatan? Sekarang ini apa nih? Paralel ya. Jadi 1 per RP yang kedua, ini yang 1 per RP yang kedua 1 per 8 tambah 1 per 8. Ini udah sama penyebutnya, jadi 2 per 8. Jadi RP nya berapa? 8 bagi 2, 4 ohm. Di sini 12 volt. Jadi arus listriknya adalah V per R, jadi 12 bagi 4 berapa? 3 ampere. Apakah udah selesai? Belum. Karena belum, ada yang kita harus hapus juga ya. Nah, ini soal nomor 1, nomor 2 kita hapus ya. Nah, kok susah sih Pak? Ya emang tahap demi tahap gitu ya. Jadi kalau nggak bisa nanti bisa bahaya ya. Oke, tadi yang ditanyakan pada di hambatan 5 ohm. Jadi kan ini 8 ya. Nah, artinya 8 ini kan sebenarnya sama aja 3 sama 5 ini. Jadi hambatan
arus listrik yang di sini nih sama aja dengan ini. Kenapa? Karena ini seri, maka arus listrik R seri sama komponennya itu sama. Jadi kalau di sini 2 ampere misalnya, berarti di sini sama di sini juga 2 ampere. Jadi cukup kita cari berapa arus listrik di sini. Gimana cara nyarinya, Pak? Gitu ya. Sebenarnya ini kayaknya juga nggak perlu nyari ini deh, sebenarnya gitu ya. Kok gitu, Pak? Oke. Anggap ini kita coret ya. Kita pindahin. Pindah kemana sih ya? Oke, kita pindah. Sebelah sini. Kan cuma kawatnya diperpanjang doang kan? Boleh nggak sih, Pak? Boleh aja, kan cuma kawatnya doang. Ini dipanjangin, ini pendekin. Nah, jadi di sebelah situ. Ini 12 volt. Kamu lihat ya. Masih ingat tadi kata-kata Bapak? Kalau paralel tegangannya sama. Ya, oke. Kalau paralel tegangan sama. Artinya tegangan di 8 ohm sama 8 ohm ini sama nggak tegangannya? Sama. Berapa? 12 volt. Jadi sini 12 volt, di sini 12 volt. Ini hambatannya, ini adalah tegangannya. Berarti cara nyari I-nya gimana? Pakai V per R. V per R-nya, R mana nih? R seri yang kedua. Jadi berapa? V-nya 12 dibagi 8. 1,5. Nah, artinya di sini ini sebenarnya nggak perlu ya. Pak, bisa nggak sih jalan yang lain? Bisa aja sih. Misalnya kita gabungin dulu ini. Udah dapat gabung jadi 4. Terus kita cari tegangannya 12, balik lagi ke sini. Jadi bolak-balik ya, seperti itu ya. Nanti kita akan coba dengan contoh-contoh yang lain kalau masih ada waktu, tapi Bapak mau habisin dulu materi sama contoh soal, nanti baru kalau sempat kamu ada pertanyaan boleh nanti ditanya dan kita akan bahas. Seperti itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut lagi.